Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sekarjati Pamungkas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi serta teman-teman kelas biologi 01 yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ekologi yang beranggotakan saya sendiri Harojati Khairunisa, teman saya Korlina Nur Rahmawati dan Namlea Erika Kusuma Wildani yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor fisik dan gradien. Sesi diskusi yang pertama yaitu pemaparan materi dari kelompok penyaji. Kepada kelompok penyaji, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah pengertian faktor fisik. Faktor fisik adalah segala macam faktor yang terdapat dalam setiap bidang industri. Faktor ini merupakan faktor-faktor yang dapat terjadi karena faktor diri sendiri, lingkungan, hubungan dengan orang lain, maupun fasilitas dalam bekerja. Selanjutnya, gradien iklim dan tipe bioma. Gradien iklim atau gradien lingkungan merupakan perubahan faktor abiotik atau melalui ruang. Gradien ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti ketinggian, kedalaman, suhu, kelembaban tanah, dan curah hujan. Seringkali banyak faktor biotik berkaitan erat dengan gradien ini. Sebagai akibat dari perubahan gradien lingkungan, faktor-faktor seperti kelimpahan spesies, kepadatan populasi, morfologi, produktivitas primer, predasi, dan adaptasi lokal dapat berpengaruh. Yang pertama, gradien barometrik. Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin bertiup, maka makin tinggi kekuatannya. Kekuatan angin mengikuti hukum Stephenson, yaitu kekuatan angin itu berbanding lurus dengan gradien barometriksnya. Gradien barometriks adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan dari dua isobar pada jarak lurus 111 km. Satuan jarak diambil dari 10 di ekuator yang panjangnya sama dengan 111 km. Yang selanjutnya yaitu gradien termometrik. Gradien termometrik atau biasa disebut dengan gradien termis merupakan penurunan suhu udara di permukaan bumi. Seiring bertambahnya ketinggian, penurunan suhu ini sekitar 0,6 derajat setiap kenaikan tinggian sebesar 100 meter. Yang selanjutnya adalah gradien suhu. Di laut, gradien suhu adalah perubahan suhu dengan kedalaman. Sebuah gradien positif adalah kenaikan suhu dengan peningkatan secara mendalam dan gradien negatif adalah penurunan suhu dengan peningkatan secara mendalam. Yang selanjutnya adalah tipe bioma. Bioma adalah bentang lahan yang memiliki karakteristik khas yang berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Tipe-tipe bioma yang ada di permukaan bumi yang pertama adalah bioma gurun. Gurun adalah daerah yang sangat kering dengan umumnya kurang dari 10 inci hujan per tahun. Suhu biasanya berubah secara dramatis antara siang dan malam. Satu-satunya tanaman yang hidup di gurun adalah mereka yang disesuaikan untuk menghemat air. Ciri-ciri bioma gurun adalah curah hujan sangat rendah, evaporasi, kelembaban udara sangat rendah, perbedaan suhu udara siang dan malam sangat tinggi, tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air, dan tingkat deflasi tinggi. Selanjutnya adalah bioma tundra. Bioma terdingin disebut tundra. Bioma tundra terletak di bagian utara kutub utara dan kutub selatan Antartika. Tundra juga ditemukan di atas gunung-gunung pada ketinggian yang sangat tinggi. Vegetasi sangat rendah di tanah dan termasuk semak pendek, rumput, dan lumut. Lapisan-lapisan es atau tanah beku permanen biasanya muncul. Ciri-ciri bioma tundra yaitu radiasi energi matahari yang sangat sedikit, musim dingin sangat panjang dan gelap, musim panas berlangsung cepat. Pada musim inilah vegetasi mulai tumbuh. Selanjutnya adalah bioma sabana. Bioma sabana adalah padang rumput yang diselimuti oleh gerombolan semak dan pohon. Persebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia. Berdasarkan jenis tumbuhan yang menyusunnya, sabana dibagi menjadi dua jenis, yaitu sabana murni dan sabana campuran. Ciri-ciri gurun sabana adalah terdapat di daerah khatulistiwa, curah hujan antara 100-150 mm per tahun, curah hujan sedang dan tidak teratur, dan porositas atau air yang meresap ke tanah, dan drainase pengairan yang cukup baik. Yang selanjutnya adalah bioma taiga. Bioma taiga merupakan salah satu bioma yang terdapat di bumi yang hutannya mayoritas berdaun jarum. Bioma ini kebanyakan berada di wilayah antara subtropika dengan daerah kutub lintang 45-66,50. Persebaran bioma hutan taiga tersebar berada di daerah Skandinavia atau Eropa Utara, Rusia, Siberia, dan Alaska.
Ciri-ciri bioma taiga adalah perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin sangat tinggi, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas, dan tumbuhan atau pohon yang berseragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan bioma hutan gugur. Ciri khas dari bioma hutan gugur adalah tumbuhannya pada waktu musim dingin, daun-daunnya merangkas atau berguguran. Bioma ini dapat dijumpai di wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chili. Ciri-ciri bioma hutan gugur yaitu curah hujan merata, yaitu 75-100 mm per tahun. Mempunyai 4 musim, yaitu panas, dingin, gugur, dan semi. Yang ketiga terletak di wilayah subtropis, 23,50 lintang utara dan lintang selatan. Pada musim panas, radiasi matahari cukup tinggi, curah hujan tinggi, dan kelembapan tinggi. Yang kelima, menjelang musim dingin, radiasi matahari mulai berkurang, suhu dan kelembapan mulai turun, tumbuhan sulit mendapatkan air sehingga warna daun menjadi merah dan coklat, hingga akhirnya berguguran atau musim gugur. Yang keenam, musim dingin. Tumbuhan gundul, tidak berdaun, daun tidak mengalami fotosintesis, dan beberapa jenis hewan melakukan hibernasi atau tidur panjang. Yang ketujuh, menjelang musim panas, suhu naik, salju mencair, dan tumbuhan mulai berdaun atau musim semi. Baik, selanjutnya bioma mangrove. Hutan bakau atau mangrove banyak ditemukan di pantai Alanda di daerah tropis dan subtropis. Hutan bakau di Indonesia terdapat di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai barat dan selatan Kalimantan, sepanjang pantai Papua, pantai utara Jawa, pantai selatan Jawa. Ciri-ciri bioma mangrove: kadar garam air dan tanahnya tinggi, kadar oksigen air dan tanahnya tinggi, kontur pantai landai, pantai berlumpur dan berombak tenang, saat air pasang, lingkungan ekosistem banjir, saat air surut, lingkungan ekosistemnya becek dan berlumpur, tidak terdapat sampah atau limbah. Baik, yang selanjutnya yaitu bioma pada rumput atau stepa. Persebaran bioma stepa terdapat di wilayah Hungaria, Kanada, Amerika Selatan, Rusia, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Ciri-ciri bioma pada rumput atau stepa yaitu yang pertama terdapat di daerah peralihan antara iklim basah atau humid dan iklim kering atau arid. Curah hujan antara 50-100 mm per tahun. Curah hujan relatif rendah dan tidak teratur, dan porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase pengairan kurang baik sehingga tumbuhan sulit mengambil air. Baik, selanjutnya yaitu bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis merupakan bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Persebaran bioma hutan hujan tropis meliputi wilayah Amerika Selatan, Asia Tenggara, Papua Nugini, dan Afrika Tengah. Ciri-ciri bioma hutan hujan tropis yaitu curah hujan tinggi dan merata sepanjang tahun 200-225 mm per tahun, sinar matahari sepanjang tahun, perubahan suhu relatif rendah, dan dasar hutan basah dan lembab, pohon-pohon rapat membentuk kanopi atau payung, gelap sepanjang hari dan hijau sepanjang tahun atau evergreen. Baik, yang selanjutnya yaitu bioma hutan musim tropis. Bioma hutan musim tropis terdapat pada daerah-daerah yang mengalami pergantian musim kering dan musim penghujan yang sangat jelas. Hutan musim tropis mempunyai biomasa yang lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Hutan musim tropis juga memiliki struktur berlapis-lapis, yaitu terdiri dari lapisan atas atau kanopi, lapisan tingkat, dan lapisan dasar dengan ketinggian pohon dapat mencapai 35 meter. Nah, ciri-ciri bioma hutan musim tropis yaitu ketinggian pohon itu mencapai 15-35 meter. Cabang pohon mulai tumbuh saat pohon masih rendah, sebagian sinar matahari dapat mencapai tanah. Di musim panas, pohon menggugurkan daunnya atau merangkas untuk mengurangi penguapan, dan di musim penghujan daunnya lebat. Selanjutnya, faktor fisik gradien. Faktor-faktor fisik yang mempengaruhi ekosistem. Yang pertama, suhu. Suhu berpengaruh dalam ekosistem karena suhu termasuk syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Dan yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari sangat berpengaruh pada ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk fotosintesis. Yang ketiga, air. Air berpengaruh pada ekosistem karena air dibutuhkan organisme untuk kelangsungan hidup. Untuk tumbuhan, air digunakan untuk pertumbuhan perkecambahan dan penyebaran biji, sedangkan bagi hewan dan manusia, air digunakan untuk air minum dan sarana hidup lain seperti transportasi dan tempat hidup. Yang keempat, tanah. Tanah adalah tempat untuk hidup organisme. Setiap tanah berbeda menyebabkan organisme yang hidup juga berbeda. Ketinggian. Setiap ketinggian yang berbeda maka menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda. Yang keenam, angin. Angin untuk menentukan kelembapan serta berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu.
garis lintang. Setiap garis lintang yang berbeda, maka menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda juga. Garis lintang menyebabkan perbedaan distribusi organisme pada permukaan bumi. Selanjutnya, faktor gradien. Yang pertama ada gradien barometris. Perbedaan tekanan udara pada dua tempat akan menghasilkan angin. Semakin besar tekanan udaranya, maka semakin kencang juga angin yang bertiup. Gradien barometer adalah perbedaan tekanan udara dua isobar pada tiap jarak lurus 15 meridian atau 111 km. Yang kedua ada gradien termometrik. Penurunan suhu terkait dengan jumlah massa udara yang menyerap panas dari radiasi sinar matahari dan arus konveksi bumi. Semakin rendah pada permukaan bumi, maka semakin banyak massa udara. Sebaliknya pada ketinggian massa udara berkurang, sehingga pada saat kita di daratan rendah suhu akan terasa panas, sedangkan pada daerah ketinggian suhu udara akan terasa dingin. Yang ketiga, gradien suhu. Penurunan suhu yang ditunjukkan oleh laju sebesar 0,6 setiap kenaikan ketinggian 100 meter. Baik, yang selanjutnya ada interaksi antara biotik dengan abiotik dalam ekosistem. Biotik merupakan makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Pada setiap makhluk hidup mempunyai peranan dalam keseimbangan ekosistem. Di antara interaksi biotik dan abiotik dalam ekosistem ada 6 jenis interaksi dalam ekosistem, yaitu intraspesifik, interspesifik, simbiosis, antibiosis, aleopati, dan netral. Baik, yang pertama ada intraspesifik. Intraspesifik merupakan jenis interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dari spesies yang sama dalam suatu ekosistem. Dalam interaksi intraspesifik ini tertentu yang sering terjadi pada makhluk hidup yang tinggal berkoloni. Contohnya interaksi ini adalah interaksi yang terjadi dalam koloni semut. Semut adalah satu hewan yang hidup dalam kelompok. Pembagian kelompok di koloni semut jelas dan pasti. Dalam koloni semut ada semut bekerja dengan bertanggung jawab untuk mencari makan dan semut prajurit menjaga sarangnya. Ada juga ratu semut. Ratu semut adalah salah satu semut yang suka terang. Yang kedua ada interspesifik, merupakan jenis interaksi yang terjadi antara jenis makhluk hidup yang berbeda dalam satu komunitas. Dalam komunitas, setiap makhluk hidup dapat saling berinteraksi. Interaksi ini tidak harus terjadi pada satu spesies ya, tapi juga dapat terjadi spesies makhluk hidup yang berbeda jenis. Interaksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu predasi dan kompetisi. Predasi adalah salah satu bentuk interaksi di mana hewan memangsa hewan lain. Sedangkan kompetisi adalah jenis interaksi antara spesies di mana antara spesies ini saling berkompetisi dalam merebutkan makanan. Baik, yang selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antara makhluk hidup di satu ekosistem. Simbiosis ini dapat bersifat menguntungkan bahkan merugikan. Dalam interaksi simbiosis ini dibedakan menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komersialisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, adalah interaksi antara dua spesies dalam satu ekosistem, di mana interaksi ini memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak tapi tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah simbiosis yang memberikan keuntungan pada satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Yang keempat ada antibiosis. Interaksi antibiosis merupakan interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana satu makhluk hidup mengeluarkan racun untuk membunuh dan melumpuhkan yang lain. Dalam interaksi ini, makhluk hidup ini dapat dianggap menghambat pertumbuhan hewan lain dengan mengeluarkan racun di sekitar tubuhnya mereka dan sekitar wilayah mereka. Contohnya interaksi antibiotik adalah hubungan antara jamur penicillium dan bakteri. Yang kelima ada aleopati. Interaksi aleopati memiliki kemiripan dengan interaksi antibiosis. Kedua jenis ini sama-sama menghasilkan racun yang mempunyai
mematikan dan menghambat pertumbuhan makhluk hidup. Interaksi aleopati biasanya hanya terjadi dalam dunia pertumbuhan. Tumbuhannya melakukan interaksi aleopati akan memenangkan kompetisi dalam mencari makanan ataupun cahaya matahari. Contoh interaksi aleopati adalah pohon Kamboja dengan mengeluarkan racun di sekitar tubuhnya. Baik, yang selanjutnya yang keenam ada netral. Interaksi netral adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling merugikan dan juga tidak saling menguntungkan. Hal ini akibat dari kebutuhan dua makhluk tersebut berbeda walaupun tinggal dalam satu ekosistem yang sama. Contohnya interaksi ini adalah antara semut dan kupu-kupu yang berbeda dalam satu bunga. Baik, yang selanjutnya interaksi biotik dengan abiotik dalam ekosistem ini. Interaksi antara biotik dan abiotik adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan alam di sekitarnya. Interaksi ini diperlukan untuk semua makhluk hidup. Interaksi ini terjadi antara semua makhluk hidup dengan air, udara, dan sinar matahari. Hubungan antara udara dan makhluk hidup adalah bahwa udara mengandung oksigen sehingga semua makhluk hidup dapat bernapas. Ekosistem memiliki pola dan karakteristik masing-masing. Keseimbangan ekosistem harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan pada bumi kita. Perlindungan ekosistem dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya untuk menjaga ekosistem dapat dilakukan dengan cara melestarikan fauna dan flora Indonesia. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memaparkan materinya. Kami akhiri, banyak kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.